warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nija Nabila. Saya biasa dipanggil Nija atau Nabila. Dengan NIM 230410213, saya merupakan mahasiswa pendidikan guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra, kebanggaan kita semua. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai etika dan moral pada pembelajaran PKN di sekolah dasar. Sebelum kita memulai, ada yang tahu nggak apa itu PKN dan apa itu etika dan moral? Gimana? Nggak ada yang tahu ya? Mari kita bahas. Pendidikan kewarganegaraan atau biasa disingkat dengan PKN itu merupakan mata pelajaran di sekolah dasar. PKN ini banyak sekali mengajarkan tentang nilai-nilai, baik itu nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai Pancasila, dan banyak nilai-nilai lainnya yang dapat kita bahas dan kita pelajari pada pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Namun, sayang beribu sayang, PKN ini sering sekali dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan. Kenapa? Karena kurangnya media interaktif yang memadai. Mungkin banyak sekali anak-anak di sekolah dasar yang merasa bosan dengan pembelajaran yang dilalui dengan metode ceramah. Maka dari itu, banyak sekali anak-anak yang beranggapan bahwasanya PKN ini merupakan pembelajaran yang berfokus pada penghafalan seperti menghafal Pancasila serta menghafal dasar-dasar negara yang lainnya. Tapi sebenarnya PKN itu merupakan pembelajaran yang paling relevan dan paling dekat dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena dari PKN itu banyak sekali diajarkan tentang kehidupan dan keseharian. Contohnya, bergotong royong. Bergotong royong itu merupakan nilai-nilai dari kebersamaan. Nah, itu diajarkan dalam mata pelajaran PKN. Selain bergotong royong, kita juga diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, toleransi, serta kita diajarkan tentang beretika dan bermoral. Nah, ini akan kita bahas. Apa sih sebenarnya etika dan moral? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Bingung. Gimana kalau kita tanya Mbah aja? Tunggu. Nggak boleh. Kita harus bisa berpikir secara logis. Jadi, ayo kita pikirkan. Aha, aku tahu. Nah, etika itu merupakan aturan perilaku yang mengatur bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berbicara, baik dengan teman, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, yang kedua itu ada moral. Moral ini merupakan prinsip dan nilai yang membedakan baik dan buruk, serta salah dan benar. Contoh daripada moral itu menghormati hak orang lain. Apa sih yang dimaksud menghormati hak orang lain? Apa kita harus hormat? No, tidak seperti itu ya adik-adik, teman-teman, dan rekan-rekan semua. Yang dimaksud dari menghormati hak orang lain artinya kita tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Nah, dengan kita menerapkan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan suasana belajar yang lebih baik, hubungan interaksi yang baik, baik itu sesama teman, guru, dan orang di lingkungan sekitar kita. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar sering dianggap hanya sebagai pelajaran hafalan saja tentang lambang negara, tata tertib, atau Pancasila. Padahal sebenarnya PKN memiliki peran yang jauh lebih dalam. PKN bukan sekadar pelajaran tentang negara, tetapi tentang bagaimana menjadi manusia yang berkarakter, bermoral, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pada masa sekolah dasar, anak sedang berada di tahap awal pembentukan kepribadian. Mereka mulai mengenal konsep benar dan salah, sopan dan tidak sopan, jujur dan bohong. Melalui pelajaran PKN, anak-anak belajar menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika mereka diajak berdiskusi tentang kejujuran, disiplin,
atau tanggung jawab. Sebenarnya mereka sedang dilatih untuk memahami nilai moral di balik setiap tindakan. Pendidikan nilai dalam PKN berakar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini, anak-anak diajarkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, gotong royong, dan cinta tanah air. Namun, yang lebih penting, PKN bukan hanya soal pengetahuan, melainkan pembentukan karakter dan perilaku. Sayangnya, di dunia nyata, kita masih sering mendengar adanya perilaku negatif di sekolah, seperti perundungan atau kurangnya rasa hormat kepada guru. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan moral tidak bisa hanya diajarkan di atas kertas. Anak perlu mengalami langsung nilai-nilai itu dalam kehidupan sekolahnya. Clara, lihat tuh, Lamia lagi baca buku. Jangan-jangan dia kutu buku. Ya, nanti kepalanya tuh. Aku kan suka belajar, emang salah ya? Enggak sih, tapi kamu aneh nggak pernah main sama kita-kita. Ya, orang aneh. Orang aneh. Nggak suka diikutin terus. Ayo kita lapor sama Bu Guru saja. Yuk. Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Ibu dengar ada yang mengejek temannya ya? Coba siapa yang bisa kasih tahu Ibu kenapa kita tidak boleh mengejek teman? Iya, kamu. Karena itu sikap yang buruk. Benar, mengejek teman itu merupakan sikap yang buruk. Itu bukan sikap yang baik. Kamu Alia sama Doni, tadi kamu mengejek ini ya, Narami ya? Coba Ibu mau kalian minta maaf sama Narami. Ya, aku minta maaf ya. Ya, aku maafin. Udah kan? Aku juga minta maaf ya karena udah ejek-ejekin kamu. Ya, aku juga maaf. Anak-anak, kita harus ingat, kita tidak boleh mengejek sesama teman. Teman itu bukan untuk tempat diejek. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati, serta kita harus bisa menyayangi teman kita. Iya kan? Kamu yang di belakang dengar kata Ibu? Kita tidak boleh mengejek, kita harus bisa menghargai, baik itu teman, guru, dan juga orang tua. Paham? Paham. Janji jangan mengejek lagi ya. Ya. Teman bukan untuk diejek. Nah teman-teman, mungkin sekian video edukasi dari saya. Dari kisah tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwa pendidikan kewarganegaraan itu bukan cuma pembelajaran di dalam kelas saja, tapi tentang bagaimana cara kita belajar menjadi manusia yang punya rasa empati, rasa tanggung jawab, dan juga rasa hormat kepada sesama. Semoga lewat video ini semua pesan dapat tersampaikan. Kita semua bisa lebih memahami lagi pentingnya nilai dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan lewatnya video ini kita semua bisa lebih memahami pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa kalau sudah menonton, di like dan komen mengenai pengalaman pribadi kamu di bangku sekolah dasar. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, keluarga kamu, agar mereka bisa berbagi pengalaman tentang pengalaman pribadi mereka di bangku sekolah dasar. Ada cerita menarik lainnya, kita akan bahas di lain waktu. See you!